Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Fisiologi Hewan Eksperimental. Sudah lama tidak bertemu dari awal pertemuan. Nah, di 3 minggu, pertemuan hari ini kita akan membahas salah satunya itu mengenai tentang reproduksi. Jadi, penerapan-penerapan ilmu eksperimental terutama ke kajian bidang ilmu reproduksi yang kemudian nantinya jikalau ada yang berminat tentang penelitian ilmu reproduksi, ini bisa menjadi cikal bakal atau bisa menjadi, apa ya, istilahnya landasan bagi teman-teman semua untuk mengetahui basic dari, reproduksi itu sendiri. Nah, untuk, minggu yang pertama, hari ini kita akan membahas siklus dari reproduksi jantan. Sebenarnya ini, sedikit, terlalu basic atau dasar, tetapi ilmu dasar ini sepertinya diperlukan, terkait dengan pemahaman teman-teman semua, terutama di siklus reproduksi. Kajiannya banyak ya, terutama di bidang, biologi reproduksi, banyak teman-teman semua, kakak tingkat atau alumni yang kemudian mereka magang, kerja praktek di lokasi-lokasi instansi yang notabene, mempelajari tentang ilmu reproduksi secara biologi. Contohnya dinas kesehatan, dinas peternakan yang mempelajari tentang apa namanya, inseminasi buatan atau misalnya balai inseminasi buatan, beberapa ada yang kerja praktek di Lembang, ada yang di Malang, seperti itu. Nah, mereka belajar tentang teknik, apa ya istilahnya, bagaimana melihat kualitas dari semen yang baik, terutama pada hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang memang, bekerja atau belajar di laboratorium-laboratorium yang digunakan untuk identifikasi, kesehatan reproduksi. Contoh laboratorium-laboratorium di rumah sakit anak atau misalnya di rumah sakit, yang khusus untuk fokus ke kajian, apa namanya, kesuburan dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita bisa mengkaji lewat situ, sehingga memang basic untuk ilmu reproduksi ini perlu didalami semua. Nah, sekarang kita, flashback terlebih dahulu terkait dengan reproduksi. Jadi, yang namanya reproduksi itu bergantung pada penyatuan 2 sel gamet. Gamet ini merupakan sel reproduktif atau beberapa istilahnya itu adalah sel germinativum. Nah, penyatuan 2 sel gamet ini dari mana? Penyatuan dari pria dan wanita untuk membentuk suatu sel yang baru, di mana satu sel tersebut itu akan berkembang, sel tersebut akan mengalami proses yang namanya embriogenesis yang kemudian dia akan membentuk suatu individu baru. Kemudian, kalau kita melihat bagaimana sistem reproduksi itu sendiri, bahwa sistem reproduksi baik pria ataupun wanita dirancang untuk memungkinkan suatu penyatuan bahan genetik dari 2 pasang seksual. Nah, sehingga di sistem reproduksi, bagaimana cara penyatuan dari bahan-bahan genetik atau materi genetik dari sel gamet tersebut, itu kemudian, apa ya, diaplikasikan oleh organ-organ reproduksi yang terdiri dari organ reproduksi primer, yaitu adalah gonad, kemudian kelenjar reproduksi dan kelenjar aksesoris. Nah, teman-teman semua bahwa saat kita melihat, beberapa hewan, itu kemudian dia akan memiliki penanda-penanda khusus seperti itu ya, bahkan pada manusia itu juga memiliki ciri-ciri sekunder atau karakteristik sekunder, di mana ciri-ciri eksternal yang tidak secara langsung berkaitan dengan reproduksi, namun itu kemudian dia akan membedakan antara pria dan wanita. Sebenarnya ini pun juga akan dipengaruhi oleh hormon-hormon seks, terutama hormon-hormon, pada jantan ataupun pada pria. Contohnya misalnya brewok, kumis, kalau misalnya pada ayam ada jengger, kemudian kalau pada rusa ada ranggah, di mana, pengaruh dari hormon testosteron itu kemudian dia akan
mempengaruhi ciri-ciri karakteristik sekunder pada, hewan ataupun pada manusia. Sehingga dari sini kita bisa membedakan konfigurasi tubuh ataupun distribusi rambut yang kemudian kita, bisa membedakan antara ciri-ciri baik pria maupun wanita. Nah, di sini sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai diferensiasi seksual, bahwa yang namanya diferensiasi seks itu akan dipengaruhi dari gamet. Gamet sendiri juga, asal muasalnya berasal dari gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis itu adalah, proses ya, salah satunya adalah proses meiosis, yang kemudian dia akan menghasilkan sel-sel gamet baik sperma maupun ovum, yang unik secara genetik. Kenapa? Karena dia memiliki separuh dari, jumlah kromosom yang ada pada induk atau pada sel somatik. Kromosom masing-masing homolog itu yang berasal dari ibu dan ayah itu akan terdistribusi ke sel anak secara acak, yaitu sekitar 8 juta atau 2 pangkat 23 campuran yang berbeda dari 23 kromosom ayah dan ibu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ini seperti apa? Jadi gini, saat, sepasang suami istri itu melakukan hubungan seksual, kemudian dia akan menghasilkan anak. Nah, kemungkinan proses pengacakan dari kromosom antara ibu dan ayah itu kemungkinannya adalah 8 juta campuran yang berbeda antara 23 kromosom milik ayah dicampur dengan 23 kromosom milik ibu. Sehingga memang hasil anak yang dihasilkan itu antara satu anak dengan anak yang lain atau kakak dengan adik itu pasti sifat fenotipnya akan sedikit berbeda karena pengecakan tadi. Diferensiasi seksual itu kemudian dia akan mengikuti jenis kelamin genetik yang nantinya kemudian dia akan menentukan jenis kelamin dari gonad. Jadi kita tahu dulu jenis kelamin genetiknya itu apa. Kita tahu ya bahwa pembeda antara laki-laki dengan perempuan itu adalah kromosom Y, di mana kalau misalnya pasangan kromosom kalau pada perempuan itu adalah XX, sedangkan kalau pada laki-laki adalah XY. Nah, jenis kelamin genetik ini kemudian dia akan mempengaruhi gonad. Apakah kemudian dia akan menghasilkan testis atau kemudian dia akan menghasilkan ovarium. Sehingga sebenarnya jenis kelamin ini kita bisa bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah secara genetik, kemudian secara gonad, kemudian secara fenotip. Sedangkan diferensi seksual ini atau jenis kelamin ini prosesnya itu dimulai dari genetik terlebih dahulu, kemudian gonad, selanjutnya baru yang terakhir adalah fenotip. Nah, saya balik lagi tadi, bahwa pada pria genetik itu akan berdiferensiasi menjadi testis, gitu ya, akan menjadi organ testis di bawah pengaruh kromosom Y atau kita sebut sebagai SRY. Apa itu SRY? Sex Determination Region, di mana ini merupakan gen tunggal yang kemudian akan menentukan jenis kelamin, apakah itu pria atau wanita. Nanti kita akan belajar prosesnya seperti apa. Baik, nah tadi ya yang namanya, gamet gitu, bukan gamet, sel somatik baik pada ibu dan pada ayah itu memiliki 46 kromosom, tetapi saat kemudian di dalam organ reproduksi, dia akan mengalami proses pembelahan secara meiosis, barulah kemudian dia akan menjadi sebuah inti yang kromosomnya adalah haploid. Haploid itu adalah separuh dari induk kromosomnya. Dari sinilah kemudian 2 sel haploid baik milik ibu dan milik ayah dari sel telur dan sel sperma itu kemudian dia akan mengalami proses fertilisasi, barulah sama dengan sel somatik tadi, itu akan menghasilkan 46 kromosom. 46 kromosom yang merupakan, zigot ini kemudian dia akan mengalami mitosis, berproliferasi, berkembang menjadi embrio, yang kemudian dia akan membentuk sel-sel somatik yang lain dan akan membentuk satu individu baru. Itulah proses, bagaimana membentuk suatu individu baru. Sekarang kita akan melihat bagaimana determinasi seksual itu terjadi. Nah, di sini bagaimana sih, seks itu terjadi, kapan dia akan menjadi laki-laki,
kapan individu itu disebut sebagai wanita? Jadi gini, yang namanya sel telur ovum itu dia hanya memiliki karena dia haploid, dia hanya memiliki satu kromosom, X gitu ya, satu kromosom seks yaitu X. Sedangkan kalau misalnya pada laki-laki itu dia memiliki 2 kemungkinan. Jadi dia akan mengandung satu kromosom seks, kemungkinan dia adalah kromosom Y, di sini yang saya kasih tanda warna biru, sedangkan di sisi lain dia juga memiliki kemungkinan lain yaitu dia memiliki kromosom X. Jadi kalau wanita itu dia hanya punya satu kromosom X, tetapi kalau pada laki-laki, dia kemungkinan memiliki Y atau dia kemungkinan memiliki X, gitu ya teman-teman semua. Nah, jadi yang sebenarnya yang menentukan jenis kelamin itu adalah sperma, bukan sel telur. Oke, baik. Saat proses fertilisasi terjadi, maka terjadi penggabungan antara sel telur dengan sel sperma, di mana sel telur tersebut X bergabung dengan Y, maka embrionya kemungkinan akan menjadi embrio yang memiliki seks, itu adalah XY, kromosom XY. Sedangkan jika sel telurnya itu yang kemudian terfertilisasi dengan sperma yang memiliki kromosom X, barulah dia akan memiliki atau embrio tersebut memiliki kromosom XX. Oke, dari sinilah sebenarnya kita sudah bisa menentukan. Jadi dari zigot itu kita sudah bisa menentukan apakah ini laki-laki atau ini adalah perempuan. Tetapi bukan secara penampakan luarnya. Kita lihat dari penampakan atau dari susunan kromosomnya. Maka ini kita sebut sebagai genetik seks atau seks secara genetik. Gitu ya. Kita sudah bisa membedakan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan genetiknya. Jadi kalau misalnya orang yang kemudian berubah kelaminnya, operasi kelamin gitu ya. Dia laki-laki kemudian dia operasi kelamin. Itu kalau misalnya di dalam tubuhnya selnya diambil itu masih kromosom XY. Jadi secara genetik seks itu masih laki-laki. Oke, teman-teman semua. Nah, kemudian ini kan masih di dalam embrio ya ceritanya. Saya akan lanjutkan lagi bagaimana determinasi seks itu akan terjadi. Oke, yang pertama, laki-laki karena dia memiliki kromosom Y, maka kromosom Y itu di dalamnya dia ada sex determination region, yaitu adalah gen SRY, di mana gen SRY ini akan mengkode suatu faktor yang kita sebut sebagai testis determination factor, testis determining factor atau TDF. Faktor-faktor ini atau protein ini kemudian yang dia akan menentukan pengaruh dari diferensiasi yang nantinya di dalam embrio itu ada gonad, gonad itu akan berubah menjadi testis. Oke, jadi gen SRY itu akan mengkode yang namanya testis determining factor, di mana TDF atau testis determining factor itu akan mempengaruhi diferensiasi dari gonad menjadi testis. Oke, baik ya. Barulah di situ akan terbentuk organ yang disebut sebagai testis di dalam embrio. Namun, bagaimana jika pada wanita? Nah, pada embrio wanita, karena dia tidak memiliki kromosom Y, maka dia tidak memiliki gen SRY. Tidak memiliki gen SRY, maka dia tidak akan menghasilkan TDF faktor. TDF yang tidak dihasilkan, maka tidak akan terdiferensiasi. Gonad tidak akan berkembang menjadi testis, tetapi gonad akan berkembang menjadi ovarium. Oke, seperti itu teman-teman semua. Nah, hasilnya itu adalah ovarium. Nah,
Perbedaan inilah yang kita sebut sebagai seks secara gonad atau gonadal seks. Gonadal seks ini kita sudah bisa membedakan gitu ya, antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan itu berdasarkan dari ada tidaknya, testis atau ada tidaknya ovarium. Kalau dia memiliki testis, berarti dia laki-laki, kalau dia tidak memiliki testis, tetapi dia memiliki ovarium, berarti dia perempuan. Gitu ya. Beda dengan sehingga genetik seks itu akan mempengaruhi gonadal seks. Tetapi secara embriologi, secara embrio, kita lihat penampakan embrio ini masih belum terbentuk nih, bentukan-bentukan kelaminnya itu kayak gimana. Jadi kan gonad itu masih berada di dalam organ ya, masih berada di dalam tubuh ini kita masih belum tahu. Tetapi secara embriogenesis itu sudah terbentuk. Nah, ini yang kita sebut sebagai gonadal seks. Lanjut. Nah, kemudian gonadal seks ini kemudian akan melanjutkan. Caranya gimana? Masih tahap di dalam perkembangan embrio gitu ya. Nah, saat akhir-akhir gitu ya, sudah jadi proses embriogenesis terjadi, maka salah satu proses, organogenesis yang terbentuk adalah proses pembentukan organ reproduksi, di mana kita lihat testis, karena dia sudah terbentuk testis itu berfungsi untuk menghasilkan salah satu hormon yang kita sebut sebagai testosteron, di mana testis itu akan menghasilkan testosteron dan Mullerian inhibiting factor, faktor penghambat Mullerian. Nah, testosteron yang dihasilkan oleh testis itu akan dikonversi menjadi dihidrotestosteron. Dihidrotestosteron itu kemudian dia akan memicu proses perkembangan genitalia eksternal yang belum terdiferensiasi menjadi beberapa organ-organ genitalia eksternal seperti penis dan skrotum. Sedangkan Mullerian inhibiting factor, faktor penghambat Mullerian itu kemudian dia akan menghambat atau mendegenerasi saluran Mullerian pada tahap embrio. Sedangkan testosteron itu akan memicu, jadi gini, di dalam embrio itu ada 2 saluran reproduksi. Yang pertama adalah saluran Mullerian, kemudian yang kedua adalah saluran Wolffian. Itu baik laki-laki maupun perempuan itu dua-duanya punya. Nah, kalau pada laki-laki, karena testis itu menghasilkan Mullerian inhibiting factor, maka terjadi degenerasi pada saluran Mullerian dan saluran Mulleriannya itu menghilang. Adanya testosteron itu kemudian dia akan mentransformasi atau memicu proses pembentukan dari saluran Wolffian. Saluran Wolffian itu kemudian dia akan membentuk saluran reproduksi pada laki-laki seperti epididymis, ductus deferens, saluran ejakulatory dan vesicula seminalis. Karena apa? Karena adanya pengaruh dari hormon testosteron yang memicu saluran Wolffian untuk membentuk saluran reproduksi pada laki-laki. Sehingga adanya testosteron dan Mullerian inhibiting factor itu kemudian dia akan membentuk organ reproduksi baik saluran ataupun genital eksternalnya, sehingga penisnya itu akan muncul, skrotum yang di dalamnya ada testisnya kelihatan. Gitu ya, sehingga penampang pada laki-laki itu terlihat jelas, oh yang nonjol itu adalah penis, itu adalah laki-laki. Sedangkan kalau misalnya pada ovarium, karena dia ovarium itu tidak ada gen SRY, tidak ada TDF, TDF tidak akan membentuk ovarium, dan ovarium tidak bisa menghasilkan tidak bisa menghasilkan testosteron. Maka di dalam ovarium itu tidak ada hormon testosteron dan tidak ada Mullerian inhibiting factor. Tidak adanya Mullerian inhibiting factor, maka saluran Mullerian itu akan terbentuk karena tidak ada faktor penghambatnya. Maka akan terbentuk dan
Mullerian ducts atau saluran Mullerian tersebut, itu kemudian dia akan membentuk saluran reproduksi pada wanita seperti oviduct dan uterus. Nah, kemudian tidak adanya testosteron berarti saluran Wolffian-nya itu tidak akan terbentuk karena pemicu proses perkembangan dari saluran Wolffian itu dipengaruhi dari hormon testosteron, maka terjadi degenerasi dari saluran Wolffian. Nah, kemudian tidak adanya testosteron ini memicu proses perkembangan genital eksternal pada wanita seperti klitoris dan labia. Maka jelas beda antara bentukan anatomi dan bentukan morfologi organ reproduksi dari wanita dan pada pria. Disinilah yang kita sebut sebagai seks secara fenotip. Jadi secara secara gambaran fenotip, penampakan karakteristik morfologinya itu bentuknya seperti apa. Nah, ini kita baru bisa lihat dengan mata telanjang. Oh, ini organ reproduksi pada laki-laki dan ini adalah organ reproduksi pada wanita. Ini adalah ciri-ciri dari laki-laki dan ini adalah ciri-ciri dari wanita secara fenotip. Gitu ya. Dan itu pun juga akan dipengaruhi lagi kematangannya dari hormon-hormon seks seperti testosteron yang kemudian dia akan memacu juga maskulinitas pada pria. Saya akan lanjut. Nah, ini contohnya saya akan kasih gambaran. Ini adalah saluran Mullerian yang warnanya merah. Ini adalah saluran Wolffian yang warnanya biru. Jika Mullerian itu terdegenerasi, Mullerian tidak akan terbentuk, hilang, kemudian hanya akan ada saluran Wolffian yang dia akan membentuk yang dia akan bergabung dengan testis, kemudian dia akan membentuk organ reproduksi pada laki-laki. Sedangkan kalau misal pada wanita, itu karena Wolffian-nya terdegenerasi, hilang, maka Mullerian-nya yang berkembang, dia yang akan membentuk saluran reproduksi pada wanita. Jadi Mullerian terdegenerasi adanya Wolffian jadi cowok, Wolffian terdegenerasi hanya ada Mullerian yang akan membentuk organ reproduksi pada wanita. Gitu ya. Nah, di sini menarik lagi saya akan sedikit gambarkan, ternyata ada kemiripan perkembangan tadi pada eksternanya ya, di mana kalau pada saluran eksterna laki-laki itu akan membentuk penis, gitu ya. Di sini ada skrotum, kemudian salurannya di sini dia akan menutup gitu kan, teman-teman semua. Jadi tidak ada saluran bukaan. Pada minggu ke-10 gitu ya, proses perkembangan embrio tersebut, itu kemudian di sini akan menutup teman-teman semua, di sini juga dia akan membentuk, maka di sini akan menghasilkan penis. Tetapi kalau kita lihat dengan waktu atau timing yang sama, saluran pada yang cikal bakal dari penis tadi, itu kalau misalnya pada wanita, dia tidak menutup, tetapi dia akan membuka. Nah, kalau yang di sini, ini akan menjadi ujung dari penis gitu ya. Nah, hasil ujung penisnya seperti ini teman-teman semua. Tetapi kalau pada wanita, itu ujungnya dia akan mengecil, kemudian dia akan membentuk klitoris. Gitu kan. Dia akan membentuk klitoris, dia akan mengecil. Sedangkan di sini dia tidak menutup. Kalau yang pada laki-laki di sini menutup, yang di sini jadi salurannya. Kalau yang di sini dia tidak menutup, dia membuka. Inilah yang jadi vagina. Labium mayora dan labium minoranya di sini. Ini labium mayoranya, ini labium minora. Gitu ya teman-teman semua ya. Ini salah satu tahap proses organogenesis pada manusia dalam pembentukan organ reproduksi. Nah, sekarang kita akan fokus pada organ reproduksi pria dan jantan. Fungsi esensial dari organ reproduksi pada pria atau sistem reproduksi pada pria itu yang pertama adalah menghasilkan sperma, gitu ya, atau proses spermatogenesis dari organ penghasil sperma dan kelenjar seks tambahan, karena
sperma itu bukan hanya sel sperma saja, tetapi ada, tambahan-tambahan kelenjar-kelenjar atau, cairan-cairan ejakulasi yang lain. Kemudian yang kedua, sperma ini harus disalurkan kepada wanita, sehingga organ reproduksi pria atau manusia itu harus bisa menyalurkan sperma ke wanita. Sehingga laki-laki itu punya saluran reproduksi dan organ penyalur sperma. Organ penyalur sperma itu ada penis, sedangkan saluran reproduksi itu ada epididymis, ductus atau vas deferens, dan ductus ejaculatory. Sedangkan organ yang berfungsi untuk menghasilkan sperma itu adalah testis, kemudian dilapisi atau dilindungi oleh skrotum. Ada kelenjar seks tambahan yang membuat sperma itu bisa bertahan hidup, yaitu adalah vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Nah, ini adalah kalau kita lihat ya, pada sapi gitu ya, ini testisnya, kemudian di sini ada epididymis, dari epididymis kemudian ke saluran, reproduksi yang lain. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa kelenjar reproduksi, di sini ada bulbouretra, kemudian di sini ada vas deferens-nya di mana ya? Nah ini kelenjar vesikular. Kemudian, nah ini ada epididymis. Nah, sperma itu akan melewati epididymis, kemudian, saluran reproduksi yang lain, kemudian nanti dia akan di sini dia akan dikeluarkan melewati penis. Nah, kalau pada laki-laki juga sama gitu ya. Di sini ada testis, di sini ada epididymis, kemudian ductus deferens. Nah, di sini ada vesicle seminalis, kemudian di sini, kelenjar ejakulatory dan kelenjar prostat, gitu. Sperma akan dicampur dengan, cairan ejakulasi, kemudian baru dikeluarkan melewati penis yang, ereksi. Nah, ini penampakan yang lain. Kita yang laki-laki punya dua testis atau sepasang testis gitu ya, teman-teman semua. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, kelenjar reproduksi pria itu kan dia akan menghasilkan suatu kelenjar yang bercampur dengan sperma, itu yang kita sebut sebagai semen, gitu ya. Jadi, kelenjar seks tambahan itu akan menghasilkan sekresi atau sikret yang menunjang kelangsungan hidup sperma di dalam saluran reproduksi wanita, karena dia harus memiliki cairan-cairan yang mempertahankan permeabilitas, pH, nutrisi, dan lain sebagainya. Fungsi dari kelenjar seks tambahan yang pertama ada vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan fruktosa, salah satu karbohidrat ya, kemudian prostaglandin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi otot polos di saluran reproduksi, dan 60% cairan semen pada pada laki-laki, 60% cairan semen itu dihasilkan oleh vesicula seminalis. Jadi ini merupakan kelenjar yang paling banyak. Kemudian ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan agar dia tetap basah, dan kelenjar bulbouretra yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan mirip lendir sebagai pelumas pada saat penetrasi masuk ke dalam organ reproduksi wanita. Sedangkan saluran reproduksi pria itu merupakan saluran reproduksi yang menyimpan dan memekatkan sperma serta meningkatkan kesuburan. Ada beberapa komponen. Yang pertama adalah epididymis yang berfungsi untuk memekatkan kalau epididymis menyimpan sementara gitu ya, peningkatan kemampuan sperma dan memekatkan itu saya kebalik. Jadi yang epididymis itu berfungsi untuk peningkatan kemampuan sperma di saluran, atau peningkatan kemampuan sperma ini istilahnya adalah kapasitasi. Kemudian yang kedua itu adalah memekatkan dari sperma, gitu ya. Kemudian yang tadi yang saya sebutkan tempat untuk penyimpanan sementara itu adalah vas deferens. Nah, ada beberapa alat kontrasepsi. Kalau alat kontrasepsi atau KB itu bukan hanya pada wanita saja, tetapi kalau misalnya pada laki-laki juga bisa. Salah satu yang dilakukan selain menggunakan kondom, itu adalah vasektomi. Apa itu vasektomi? Yaitu memotong pada saluran vas deferens, kemudian bisa memotong secara permanen
atau selain dipotong itu sebenarnya bisa diikat gitu ya. Yang kemudian nanti sperma itu tidak akan keluar dan dia tetap berada di dalam testis, kemudian nanti dia kalau spermanya terbentuk, kemudian dia akan mengalami autolisis. Jadi yang nanti akan dikeluarkan itu hanya cairan-cairan semen yang berasal dari vesikula seminis, kelenjar prostat, dan kelenjar uretra. Sehingga ini akan membuat laki-laki itu infertil. Nah, ini bisa menjadi alat kontrasepsi bagi laki-laki, seperti itu. Tapi nggak tahu ada yang berani atau tidak untuk dilakukan vasektomi. Uh, Kemudian kita akan belajar spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu proses pembentukan sperma, di mana kalau kita lihat mereka memang fokusnya di dalam testis gitu ya. Kalau kita lihat di dalam testis itu ada saluran-saluran. Di sini kalau kita lihat ada saluran-saluran yang disebut sebagai tubulus seminiferus. Di mana kalau tubulus seminiferus ini kita lihat penampangannya seperti ini teman-teman semua. Di dalam sini banyak sekali spermatogenik atau sel-sel spermatogenik, mulai dari spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, kemudian sel yang sudah mengalami spermiogenesis yang kita sebut sebagai spermatozoa. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sel-sel germinativum pada tubulus seminiferus atau sel-sel germinativum pada laki-laki. Nah, sedangkan di dalam sini masih ada satu sel lagi yang kita sebut sebagai sel Sertoli. Ini adalah sel Sertoli yang berfungsi untuk menghantarkan nutrisi agar proses spermatogenesis tetap berjalan tanpa ada gangguan hambatan nutrisi. Gitu ya. Kemudian ada jaringan yang lain lagi. Ternyata selain yang ada di sini, ada di luar-luar sini itu jaringan yang di luar dari tubulus seminiferus itu kita sebut sebagai jaringan interstisial. Di dalamnya itu ada kapiler darah dan ada sel Leydig, di mana sel Leydig itu berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Kali-kali mungkin saya jelaskan, tetapi biar teman-teman nggak bingung gitu ya, harus tahu perbedaan antara spermatogenesis dengan spermiogenesis. Apa itu spermatogenesis? Adalah suatu proses kompleks ketika sel germinativum primordial yang belum terdiferensiasi, ini merupakan stem cell, yaitu adalah spermatogonium dengan 46 kromosom, yang kemudian dia akan mengalami proliferasi secara meiosis dan secara mitosis, menjadi spermatozoa yang motil dengan jumlah kromosom 23. Spermatogenesis akan menghasilkan sperma motil yang sangat khusus dalam jumlah yang sangat besar. Proliferasi mitosis itu dimulai dari spermatogonium ke spermatosit primer, sedangkan meiosis itu dimulai dari spermatosit primer ke spermatosit sekunder, dari spermatosit sekunder menuju ke spermatid. Oke. Kemudian dilanjutkan tahapan terakhir yang kita sebut sebagai spermiogenesis, di mana spermiogenesis adalah remodeling dari spermatozoa dari sel yang belum memiliki ekor menjadi sel yang memiliki ekor. Nah, remodeling kemarin sudah saya jelaskan pada perkuliahan embriologi ya, teman-teman semua. Nah, spermiogenesis ini itu masuk ke dalam tahap spermatogenesis. Jadi, ini adalah salah satu step dari spermatogenesis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan remodeling itu? Jadi apa ya, tadi ya, proses pembentukan kalau kita lihat spermatid gitu ya, ini kromosomnya sudah dia tidak membelah sebenarnya. Jadi jumlah dari spermatid itu akan sama dengan jumlah dari spermatozoa. Nah, ini selnya dia tidak membelah, tetapi dia akan mengalami remodeling gitu ya, dimulai dari terbentuknya akrosomal, akrosom gitu kan, cap akrosom yang kemudian dia akan menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan dinding dari sel telur. Kemudian di sisi lain ada mikrotubulus gitu ya. Ada mikrotubulus yang kemudian dia akan membentuk ekor atau flagel.
Kemudian di sini ada mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi dan komponen-komponen contoh di sini ya, komponen-komponen sel atau organel-organel sel yang tidak penting itu kemudian dia akan dibuang termasuk membran plasma atau sitoplasma yang terlalu berlebihan itu di sini akan dibuang sehingga dia akan terbentuk ramping dan dia memiliki ekor sehingga prinsip kerjanya seperti roket yang dia akan berjalan jauh lebih cepat untuk menuju ke sel telur. Nah, di sini teman-teman semua prosesnya gitu ya, mulai dari spermatogonium, kemudian dia mengalami mitosis, dari mitosis kemudian mengalami mitosis lagi karena ada 2 jenis sel spermatogonium, tipe A dan tipe B, gitu ya. Tipe B yang baru dia akan berproliferasi, bermitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer kemudian pertama kali mengalami meiosis menjadi sekunder, sekunder berproliferasi menjadi spermatid, spermatid mengalami spermiogenesis menjadi spermatozoa. Nah, di sini saya mengambil referensi dari jurnal, dia itu mencari satu siklus bagaimana proses perkembangan bagaimana proses perkembangan sel sperma pada tikus. Nah, di sini terlihat ya, dalam satu siklus itu dia hitung, mulai dari, kan kita tahu ya, gelombang dari spermatogenesis itu mulai dari mitosis, meiosis, sampai ke tahap spermiogenesis. Mulai dari spermatogonium sampai ke spermatozoa. Nah, di sini mitosisnya nanti dia dipelajari. Peneliti ini, jurnal ini dia menjabarkan mitosis itu step-nya itu apa? Berasal dari gambaran histologi yang ada di sini. Nah, di sini mulai dari spermatogonium yang belum terdiferensiasi, dia amati karakteristik dari sel-selnya seperti apa sampai ke spermatogonium yang sudah terdiferensiasi. Nah, peneliti ini mengamati kromosom atau inti sel yang ada pada sel spermatogenik. Jadi dia akan mempelajari tahap-tahap fase proses pembelahan sel. Z apa namanya? Eh, nanti saya lihat. Nah, ini Lenzipadidi ya. Nah, di sini mitosis, kemudian nanti fase meosisnya seperti apa? Ternyata dari undifferentiated spermatogonium, kemudian dia mengalami preliptopten, liptopten, zigoden, pakiten. Nah, kemudian di meiosis ini dilanjut lagi ya, mulai dari liptopten, zigoden, pakiten, diploten, kemudian dilanjutkan meiosis selanjutnya sampai ke tahap spermiogenesis. Nah, di spermiogenesis pun juga sama. Di sini kalau kita lihat bahwa proses spermiogenesis tidak terjadi proses pembelahan sel. Jadi di sini tidak ada ciri-ciri dari sel yang membelah. Nah, kalau kita lihat, mungkin teman-teman waktu biologi sel masih ingat gitu ya, tahapan dari profase mulai dari liptoten, zigoten, pakiten, diploten, diagenesis, itu kemudian ternyata mulai menggunakan gambaran histologi tadi, itu bisa teramati dengan jelas. Tetapi memang harus menggunakan pewarnaan yang baik sih untuk melihat karakteristik inti selnya. Jadi dari situ kemudian kita bisa melihat bahwa setiap siklus dari satu sel itu memiliki waktu yang berbeda-beda antara beberapa spesies. Saya kasih contoh misalnya pada manusia itu dia 13,6 hari. Kalau kita lihat pada tikus itu sekitar 12,9 hari. Bahkan perbandingan antara SD atau Sprague Dawley dengan Wistar itu memiliki sedikit perbedaan pada siklus satu kali proses epitel seminiferus mulai dari spermatogonium sampai ke spermatozoa. Sedangkan total dari spermatogenesis itu ternyata menghasilkan lebih dari 1 bulan untuk membentuk untuk menghasilkan semen, kemudian organisme atau hewan tersebut siap untuk melakukan fertilisasi. Nah, kita lihat siklusnya. Nah, gambaran tadi itu kan kalau kita lihat skematis itu seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, di sini kalau saya lihat atau kita bandingkan mulai dari kalau kita lihat pada manusia gitu ya, mulai dari spermatogonium kemudian dihitung prosesnya berapa hari dia mulai bekerja gitu kan. Nah, itu ternyata di sini
sekitar 14 hari proses spermatogenesis pada setiap siklus. Hampir mirip, di sini 14, kalau manusia 13,6. Pada referensi yang berbeda, itu memiliki sedikit kemiripan. Nah, eee, pada kalau misalnya di sini pada mencit ya, ini kan mencit. Nah, mouse ya, pada mencit itu kalau kita lihat 16 hari, tetapi kalau pada tikus sekitar 13 hari, 1 kali siklus proses pembentukan mulai dari spermatogonium sampai spermatozoa. Kemudian selain sel-sel spermatogenesis tadi ya, ada beberapa sel yang lain, tahapan perkembangannya. Nah, di sini ada yang kita sebut sebagai seledik, di mana seledik itu berasal dari stem cell juga gitu kan. Nah, yang kemudian dia akan melakukan, diferensiasi, ini adalah progenitor seledik gitu ya. Dan ternyata kalau kita lihat secara SEM, secara TEM, transmission electron microscope, itu ternyata Golgi dan retikulum endoplasma pada progenitor seledik itu sangat banyak sekali. Di sini ada share gitu ya, smooth retikulum endoplasma, di mana kita tahu bahwa yang namanya retikulum, kemudian inti sel dan lain sebagainya itu akan menghasilkan komponen-komponen protein dan senyawa-senyawa lain. Nah, disinilah cikal bakal dari hormon testosteron itu terbentuk. Kenapa kok dia punya badan Golgi yang banyak, punya share yang banyak, gitu? Karena dia akan berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Sedangkan sel Sertoli, nah sel Sertoli itu yang berada di antara dari sel spermatogenik, dia merupakan sel epitel yang membentuk cincin di sekeliling dari lumen tubulus hemiferus yang yang dia memiliki namanya taut erat yang kita sebut sebagai blood testis barrier. Di mana blood testis barrier ini akan mencegah darah masuk ke dalam tubulus hemiferus. Sel Sertoli itu juga berfungsi untuk mengedarkan nutrisi dari darah ke sel-sel spermatogenik. Dia juga memiliki androgen binding protein atau komponen yang berfungsi untuk mengikat hormon-hormon androgen, dalam hal ini adalah testosteron, karena testosteron memicu proses spermatogenesis. Oke, nah kalau masih lupa, bingung gitu ya, apa yang dimaksud dengan blood testis barrier? Nah, di sini ya, kalau kita lihat di sini ada barrier yang kemudian menghalangi, darah itu kemudian dia akan masuk. Nah, kalau kita lihat ini adalah makrofag, di sini adalah makrofag, kemudian di sini adalah jaringan interstisial. Nah, di sini kita harus punya yang namanya di sini kita itu maksudnya yang laki-laki harus punya blood testis barrier. Kenapa? Karena yang namanya haploid atau kromosom separuh dengan induknya itu akan diakui merupakan benda asing oleh makrofag dan sel-sel imun yang lain. Kalau diakui oleh benda asing maka harus difagositosis atau dihancurkan. Nah, nggak mungkin kan sperma itu akan dimakan oleh sel imun, maka dibutuhkan yang namanya blood testis barrier. Nah, gini ya, kalau kita lihat tadi banyak di jaringan interstisial karena yang namanya jaringan ikat, pembuluh darah dan lain sebagainya itu kan lalu lalangnya sistem imun. Ada makrofag, ada sel dendritik, ada sel T, ada sel mas gitu kan. Nah, itu yang kemudian dia akan lalu lalang kalau ketemu komponen sel yang berbeda dengan jumlah kromosomnya itu mereka akan melakukan proses fagositosis. Seperti itu. Maka di sini ada yang namanya blood testis barrier, di mana di sini taut erat gitu ya, taut erat, tetapi komponen-komponen nutrisi seperti hormon, glukosa, oksigen dan lain sebagainya itu masih bisa disalurkan dengan cara difusi melewati mana? Kalau di sini komponen yang paling awal di blood testis barrier itu adalah sel spermatogonium. Karena kenapa kok sel spermatogonium? Karena dia masih 46 kromosom, jadi aman kalau di sini di awal gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini adalah 23 kromosom. Nah, yang paling depan dekat blood testis barrier itu ada spermatogonium dan sel Sertoli. Nah, sel Sertoli itu akan memberikan nutrisi ke sel-sel yang jauh
dengan jaringan interstisial atau jauh dengan kapiler darah. Sehingga proses proliferasi pada spermatogenesis itu tetap terjadi, tetapi, dia terhindar dari proses fagositosis yang dilakukan oleh sel-sel imun. Selain itu, kadang juga ada senyawa-senyawa toksik gitu ya, yang kemudian dia akan melakukan proses itu. Karena senyawa toksik ini masih dalam ambang batas normal, maka blood testis barrier itu masih bisa melindungi. Oke, seperti itu saya akan lanjutkan bagaimana regulasi hormon reproduksi pada pria atau pada hewan jantan. Oke, yang pertama, testis itu dikontrol oleh 2 hormon yang kita sebut sebagai LH dan FSH. LH itu adalah luteinizing hormone, FSH itu adalah follicle stimulating hormone. Kemudian lebih di atasnya lagi pada bagian hipotalamus. Nah, di hipotalamus itu dia akan menghasilkan hormon yang disebut sebagai GnRH. Apa itu GnRH? GnRH, gonadotropin releasing hormone. GnRH itu akan memicu sekresi atau merangsang sekresi hormon-hormon reproduksi, yaitu adalah LH dan FSH tadi. Di mana di hipofisis anterior. Jadi, GnRH dihasilkan oleh hipotalamus yang dikeluarkan untuk merangsang hipofisis anterior menghasilkan LH dan FSH. LH itu akan bekerja pada sel Leydig untuk mengatur hormon testosteron, sedangkan testosteron berfungsi untuk proses mitosis dan meiosis pada sel-sel spermatogenik. Jadi dia memicu proses mitosis dan memicu proses meiosis pada sel-sel spermatogenik. Apa yang terjadi pada FSH? FSH bekerja pada sel Sertoli untuk meningkatkan proses spermatogenesis. FSH berperan dalam remodeling spermatik atau dia berperan juga dalam proses spermiogenesis sehingga spermatid akan terbentuk atau membentuk spermatozoa. Di sisi lain, ternyata sel Leydig itu ada hormon-hormon yang lain gitu ya. Sel di mana ya gambarnya? Oh, di sini. Nah, ternyata di sini kan kalau kita lihat ada sel Sertoli. Di sini kalau sel Sertoli dia menghasilkan hormon inhibin, sedangkan sel Leydig itu dia akan menghasilkan hormon testosteron. Nah, kedua hormon ini, testosteron dan inhibin itu bekerja secara langsung mempengaruhi produksi follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone secara umpan balik atau negative feedback. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, yang namanya inhibin itu merupakan suatu hormon yang dikeluarkan oleh sel Sertoli di dalam testis atau juga dia dihasilkan di dalam folikel ovarium yang berfungsi untuk menghambat FSH dan LH. Nah, ternyata GnRH itu akan meningkat pada saat pubertas dan proses ini akan terjadi, maka spermatozoa atau sel sperma itu akan dihasilkan oleh laki-laki yang mengalami pubertas. Testosteron itu akan memicu proses maskulinitas pada saat puncak dewasa yang menimbulkan ciri-ciri sekunder. Saya ulangi lagi menggunakan grafik yang ada di sini. Yang pertama, hipotalamus itu akan menghasilkan hormon yang kita sebut sebagai gonadotropin releasing hormone. Nah, gonadotropin releasing hormone itu akan memuncak atau akan banyak pada saat laki-laki ini dewasa atau pada saat laki-laki ini mencapai fase pubertasnya. Nah, saat puber itu kemudian GnRH yang banyak itu akan memicu proses di sini ya, pada kelenjar anterior pituitary itu untuk menghasilkan yang namanya luteinizing dan follicle stimulating hormone. Luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Oke, saya akan fokus di LH-nya. LH itu dia akan memicu atau dia akan masuk gitu ya, melewati pembuluh darah, kemudian dia akan merangsang sel Leydig itu untuk menghasilkan hormon testosteron, di mana hormon testosteron itu dia akan memicu proses spermatogenesis dan dia akan memicu proses maskulinitas.
Oke, kemudian follicle stimulating hormone itu dia akan memicu, apa namanya, langsung di sini dia akan memicu, sel spermatogenesis. Nah, dia akan apa namanya, memicu proses spermatogenesis dengan cara apa? Dengan cara tadi, dia, berperan dalam remodeling spermatid atau spermiogenesis. Kalau yang di sini dia akan memicu testosteron, testosteron akan memicu proses spermatogenesis. Nah, ternyata sel Sertoli dengan jumlah FSH gitu ya, FSH dan apa namanya, LH akan memicu testosteron, testosteron itu akan memicu sel Sertoli itu untuk menghasilkan namanya hormon inhibin. Inhibin ini bekerja kebalikan dari testosteron. Kalau testosteron memicu spermatogenesis, inhibin itu akan menghambat spermatogenesis. Dengan cara apa? Inhibin ini akan memicu atau menghambat produksi dari LH dan FSH menuju ke anterior pituitari. Jadi inhibin ini akan menuju ke anterior pituitari, kemudian dia akan menghambat LH dan FSH. Gitu ya. Oke, dengan terhambatnya LH dan FSH itu dia akan memberhentikan atau menurunkan kerja LH dan FSH untuk mempengaruhi proses spermatogenesis. Sedangkan ternyata testosteron selain dia memicu proses spermatogenesis, jika jumlahnya berlebihan, dia juga akan menghambat LH dan FSH. Atau bukan bukan sekedar menghambat sebenarnya, istilah yang lebih tepat adalah mengontrol. Testosteron itu juga akan mengontrol hipotalamus untuk menurunkan produksi dari GnRH. Sehingga proses spermatogenesis yang dihasilkan itu tidak berlebihan, tidak banyak sekali. Bayangkan kalau misalnya tidak ada testosteron tidak menghambat dan inhibin tidak menghambat, maka laki-laki itu akan mengalami spermatogenesis dengan jumlah yang sangat banyak dan istilahnya itu kelamin sekundernya, ciri-ciri sekundernya itu juga akan berlebihan, brewoknya akan tebal dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu fungsi dari inhibin atau penghambat. Testosteron menghambat hipotalamus dan menghambat anterior pituitari, inhibin itu menghambat anterior pituitari. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana reseptornya, kalau ini adalah sel Leydig gitu ya, LH itu akan ditangkap pada bagian permukaan. Jadi permukaan dari sel Leydig itu ada yang namanya LH reseptor. LH reseptor ini yang kemudian dia akan menangkap hormon LH. Itu ya teman-teman semua. Dari situlah kemudian dia akan terpicu prosesnya gitu kan secara biokimiawi, CAMP gitu ya. Ternyata bahannya itu dari alkohol, dari kolesterol. Kolesterol itu kemudian dia dibentuk progenol, kemudian di dalam, retikulum endoplasma, itu kemudian dia dirubah progesteron, progesteron dirubah androsteron, androsteron dirubah menjadi testosteron, testosteron yang dikeluarkan, hasil dari sel Leydig yang dipicu oleh hormon LH. Nah inilah, reseptornya. Nah ini adalah sel Leydig. Nah, terlihat seperti ini. Ini ternyata sel yang kecil ini dia berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Oke, bagaimana dengan mekanisme ereksi? Jadi kalau misalnya terjadi perkawinan gitu ya antara sepasang suami istri, ereksi ternyata dapat dicapai melalui pembengkakan penis oleh darah gitu ya. Jadi ternyata penis itu ini penisnya ilustrasinya kemudian diisi oleh darah sehingga dia akan tegang. Dan ternyata ada 3 kolom atau 3 korda rongga vaskuler. Tanpa ada rangsangan seks gitu ya, rangsangan seks, jaringan erektil hanya akan mengandung sedikit darah, sehingga laki-laki itu butuh dirangsang seksualitasnya. Sehingga penisnya tetap kecil dan lunak. Selama rangsangan seks, kadang arterial refleks itu akan melebar dan terisi oleh darah. Nah, di sini ini ya 3 korda erektil kalau kalian lihat, ini adalah penis. Nah, bagaimana mekanisme ereksi? Ini ya, ternyata pada beberapa hewan itu beda-beda. Nah, kalau ini yang belum ereksi, ini yang sudah ereksi gitu ya, terjadi ketegangan, di mana kemudian darah itu akan mengalir
dan awalnya yang lembek itu kemudian dia akan mengeras. Nah, ini pada beberapa jenis penis pada beberapa hewan. Nah di sini caranya kayak gimana sih? Jadi gini, harus ada rangsangan terutama eee, pada bagian otak gitu kan, pada bagian otak, otak besar, pada cerebellum, itu laki-laki harus memikirkan rangsangan seksual. Kalau tidak ya dia tidak akan mengalami ereksi sama sekali. Rangsangan seksual tersebut itu kemudian nah di sini ada positif positif dan negatif gitu ya. Nah, yang pertama adalah, dia akan memicu apa namanya, saraf parasimpatik. Itu untuk mensuplai, darah di bagian penile arteriola, gitu ya. Kemudian selain itu, dia juga menstimulus parasimpatik itu untuk memicu, kelenjar bulbu uretra dan kelenjar uretra pada laki-laki untuk menghasilkan lendir. Mukus atau lendir pada penis itu berfungsi untuk apa ya, untuk lubrikasi, pelumas, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, itu kalau misalnya terjadi rangsangan, maka simpatif itu, negatif gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat adanya dilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah, itu kemudian dia akan memicu proses ereksi. Gitu ya teman-teman semua. Nah, kemudian di sini, penekanan dari vena itu juga akan memicu ereksi. Jadi dipengaruhi oleh kelenjar simpatik dengan parasimpatik. Kalau kita lihat di sini, kelenjar simpatik dan simpatik kok kelenjar sih, mohon maaf, saraf baik simpatik maupun parasimpatik itu hanya akan dipengaruhi oleh otak. Jadi kalau otak tidak terangsang, laki-laki itu tidak akan berpikir yang aneh-aneh, maka simpatik dan parasimpatik itu dia tidak akan terpengaruhi, kemudian tidak akan terjadi proses ereksi. Makanya nggak ada yang namanya istilah ereksi yang tidak disengaja, itu nggak ada yang namanya ereksi, itu pasti disengaja. Pasti ada sesuatu pemikiran pada laki-laki yang membuat dia bisa ereksi. Bahkan, hewan pun juga seperti itu, dia harus mengalami suatu rangsangan. Gitu ya teman-teman semua ya. Kalau simpatiknya yang nggak bekerja, maka, apa namanya, terjadi rangsangan. Jadi kapan dia bekerja saat saraf parasimpatik itu mensuplai. Dia memicu suplai, darah menuju ke arteriola. Baik, sepertinya sudah selesai. Nah, ada beberapa oh iya, disfungsi ya. Ada beberapa disfungsi ereksi atau orang-orang lebih familiar dengan istilah impoten. Ini dapat disebabkan oleh faktor psikologi dan faktor fisik. Misal, apa namanya, kalau misalnya faktor kimia, fisik, dan lain sebagainya mungkin, apa namanya, rokok, obat-obatan, dan lain sebagainya, itu dapat memicu kerusakan saraf, terutama pada saraf simpatik dan parasimpatik yang kemudian dia akan menghambat atau dia akan apa ya, memicu proses impoten. Atau ada rasa cemas. Laki-laki yang mengalami rasa cemas berpikir, apa ya istilahnya, rasa cemas akibat psikologi tertentu, nah itu kemudian dia tidak akan memicu saraf parasimpatik untuk melakukan ereksi pada bagian penis. Jadi, laki-laki dalam kondisi stres itu juga dapat, memicu yang namanya impotensi. Nah, kemudian setelah itu ya ejakulasi gitu ya, mulai dari impuls simpatis, kemudian aktivitas kontraksi, dan ada 2 kerjanya, yang pertama adalah emisi, emisi yang pertama, kemudian adalah ekspulsi, gitu ya. Oke, mungkin itu saja, dari saya untuk materi organ reproduksi terutama pada jantan dan pada laki-laki, semoga bermanfaat. Untuk besok kita akan lanjutkan ke sperma, kita akan melihat bagaimana cara sperm analisis, kita akan pelajari bersama, eee, materi tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.